Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pergaulan dan pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elsya Sani Ayu dan rekan-rekan saya, Azka Firila, Ellen Valentina Rizkia, dan Tanti Anggriani. Mengenai pergaulan sebagai tempat fenomena pendidikan atau situasi pendidikan akan dijelaskan oleh Tanti Anggriani. Kepada Tanti dipersilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pergaulan sebagai tempat fenomena pendidikan atau situasi pendidikan. Pertama itu, manusia sebagai makhluk sosial. Dia hidup dan bergaul dengan sesamanya. Dan di dalam pergaulan tersebut pasti adanya tindakan sosial tertentu sehingga saling terjadi mempengaruhi antar manusia tersebut. Nah, jenis pergaulan ini dibedakan menjadi 3 berdasarkan pelakunya. Yang pertama, ada pergaulan antara orang dewasa dengan orang dewasa. Yang kedua, pergaulan antara orang dewasa dengan anak. Dan yang ketiga, pergaulan antara anak dengan anak. Selanjutnya, ada situasi pergaulan. Ada 2 macam situasi pergaulan itu. Yang pertama, situasi pergaulan biasa atau situasi pergaulan bukan pendidikan. Ini tuh ada contohnya, misalkan untuk mencapai kesepakatan harga dalam rangka jual beli, Ibu Anissa menawar harga barang yang dijual oleh Pak Rizal. Nah, ini tuh contoh dari situasi jual beli. Kemudian dalam rangka refreshing, Pak Jaja menonton acara televisi bersama keluarganya. Ini tuh situasi hiburan atau rekreasi. Dan contoh terakhir, 2 orang anak sambil bercakap-cakap asik memainkan mobil-mobilannya. Ini tuh contoh situasi bermain. Yang kedua ada situasi pendidikan. Contohnya, Pak Nana sedang membimbing anaknya mengerjakan lembar kerja siswa demi keberhasilan anaknya di masa depan. Dan contoh yang lain, Ustadz Nurdin sedang menyampaikan materi kuliah subuh mengenai makna ibadah melalui siaran salah satu stasiun televisi. Kemudian ada fenomena pendidikan berada di dalam pergaulan. Ini tuh memberikan kesimpulan bahwa sekalipun belum tentu semua pergaulan itu mengandung fenomena pendidikan atau situasi pendidikan, tetapi semua fenomena pendidikan atau situasi pendidikan itu hakikatnya berada di dalam pergaulan. Slide selanjutnya ada fenomena pendidikan berlangsung dalam pergaulan orang dewasa dengan anak. Nah, ini tuh ada berdasarkan analisis fenomenologis, fenomena pendidikan atau situasi pendidikan itu hanya berlangsung di dalam pergaulan antara orang dewasa dengan anak. Hal ini telah dinyatakan oleh Langeveld tahun 1980 bahwa lingkungan tempat kita melihat fenomena pendidikan terlaksana terdapat dalam pergaulan orang dewasa dengan anak. Nah, ini tuh pastilah yang tadi yang sudah saya jelaskan bahwa pendidikan itu pasti berlangsung ketika adanya pergaulan antara orang dewasa dan anak. Sekian dari saya, terima kasih. Lalu selanjutnya mengenai sifat-sifat pergaulan pendidikan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya, mengenai fenomena pendidikan atau situasi pendidikan berlangsung di dalam pergaulan antara orang dewasa dengan anak. Namun, sekalipun demikian, tidak setiap pergaulan antara orang dewasa dengan anak mengandung situasi pendidikan. Sehubungan dengan itu, maka tidak setiap pergaulan antara orang dewasa dengan anak dapat tergolong ke dalam pendidikan. Di dalam pergaulan, tidak setiap tindakan atau pengaruh orang dewasa yang diberikan kepada anak adalah mendidik. Contohnya, pada saat ujian berlangsung, karena takut murid-muridnya tidak lulus, seorang guru atau pengawas ujian membiarkan murid-muridnya menyontek. Bahkan guru tersebut memberitahu jawaban soal ujian kepada murid-muridnya, sekalipun dilakukan oleh guru dan berlangsung di sekolah, tetapi tindakan guru seperti itu jelas tidak mendidik.
Contoh lain tentang pergaulan antara pedagang jajanan atau mainan di halaman sekolah dengan para siswa dalam rangka jual beli. Dalam konteks ini, pedagang mempromosikan jajanan atau mainan yang dijualnya. Di pihak lain, anak atau siswa SD mungkin memilih menawar dan membeli jajanan atau mainan yang ditawarkan pedagang. Pergaulan seperti ini tidak tergolong pergaulan pendidikan. Lalu selanjutnya, mengenai sifat pergaulan, Langeveld mengemukakan adanya dua sifat pergaulan dalam rangka pendidikan. Yang pertama, dalam pergaulan pendidikan itu mesti ada orang dewasa yang secara sengaja berusaha mempengaruhi anak. Pengaruh itu datangnya dari orang dewasa atau yang diciptakan oleh orang dewasa, misalnya teladan, tugas, wejangan, petunjuk, buku, peraturan, motivasi, dan sebagainya. Lalu yang kedua, pengaruh dari orang dewasa itu ditujukan agar anak atau orang yang belum dewasa mencapai kedewasaan. Dengan kata lain, pengaruh itu bersifat positif. Lalu selanjutnya, mengenai perubahan situasi pergaulan biasa menjadi pendidikan. Situasi pergaulan biasa pada saat tertentu dapat diubah menjadi situasi pendidikan. Sebaliknya, pada saat tertentu pula, situasi pendidikan dapat berubah menjadi situasi pergaulan biasa. Situasi pergaulan biasa antara orang dewasa dengan anak dapat berubah atau diubah menjadi situasi pendidikan jika terpenuhinya dua sifat pergaulan pendidikan, yaitu jika orang dewasa secara sengaja mempengaruhi anak agar mencapai kedewasaan, ataupun dalam rangka mempengaruhi anak. Pendidik juga perlu menggunakan cara dan alat pendidikan. Pada saat terpenuhinya kedua sifat di atas, itulah situasi pergaulan biasa berubah menjadi situasi pendidikan, sehingga orang dewasa yang bergaul dengan anak berkedudukan sebagai pendidik, dan anak yang bergaul dengan orang dewasa berkedudukan sebagai anak didik. Sebaliknya, apabila kedua sifat itu tidak lagi terpenuhi, maka kedudukan orang dewasa tidak lagi sebagai pendidik dan kedudukan anak pun tidak lagi sebagai anak didik. Dalam keadaan demikian, situasi pergaulan pendidikan berubah kembali menjadi situasi pergaulan biasa atau bukan situasi pendidikan. Selanjutnya, mengenai sifat yang harus dipenuhi dalam mengubah situasi pergaulan biasa menjadi pergaulan pendidikan. Menurut Langeveld, ada dua sifat yang harus diperhatikan apabila pendidik akan mengubah situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan, yaitu wajar atau kewajaran dan tegas atau ketegasan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ellen. Kepada Ellen dipersilahkan. Baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perlunya kewajaran dalam mengubah situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan. Pengubahan situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan hendaknya dilakukan secara wajar, sehingga tidak tampak jelas dan tidak dirasakan kesengajaannya oleh anak didik. Walaupun sesungguhnya pengubahan situasi pergaulan itu secara sengaja diciptakan oleh pendidik. Nah, sebagai contoh, Pak Yadi sedang menyaksikan tayangan pertandingan bola dengan anaknya. Pada tayangan tersebut, tiba-tiba terjadi keributan antar pemain dengan saling pukul. Karena adanya pelanggaran, permainan diberhentikan oleh wasit. Melihat situasi itu, Pak Yadi menyadari anaknya memahami bahwa kejadian yang sedang mereka saksikan merupakan tindakan yang tidak baik, karena pertandingan dilakukan dengan tidak terwujudnya sportivitas. Pak Yadi membuat situasi itu menjadi situasi yang tepat untuk mendidik anaknya melalui situasi pergaulan, yaitu saat mereka menyaksikan tayangan pertandingan bola. Nah, Pak Yadi selanjutnya berkomentar mengenai kejadian pada tayangan bola tersebut, sehingga anaknya melanjutkan dengan banyak bertanya, di mana situasi tersebut bisa dimanfaatkan Pak Yadi untuk memberikan pendidikan yang wajar pada anaknya dalam situasi yang santai. Nah, pengubahan situasi ini perlu dilakukan sebab pengalaman membuktikan bahwa kesengajaan yang selalu nyata biasanya dianggap oleh anak didik sebagai pelanggaran atas hak dan kebebasannya untuk menentukan sikapnya sendiri.
dan mengakibatkan anak didik memberikan perlawanan, protes, atau bahkan menjauhkan diri atau menghindar dari pendidiknya. Slide selanjutnya. Nah, selain perlunya kewajaran, perlu juga ketegasan dalam mengubah situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan. Dalam mengubah situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan juga harus dilakukan secara tegas, karena sifat pengubahan situasi seperti ini akan memberikan kejelasan bagi anak tentang apa yang positif, apa yang negatif, mana yang benar, mana yang salah, serta menyadari apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Contohnya, seorang guru sedang mengajar di kelas, lalu melihat dua orang murid yang sedang bertengkar. Guru itu menghampirinya. Ketika ditanya apa alasan mereka bertengkar, ternyata salah satu murid tersebut menggunakan pensil temannya tanpa meminta izin, sehingga murid pemilik pensil tersebut tidak terima dan terjadi percekcokan. Guru tersebut memberikan pengertian kepada murid yang menggunakan pensil temannya tanpa izin agar tidak melakukan itu lagi dan meminta izin terlebih dahulu. Dan kepada murid pemilik pensil tersebut agar meminjamkan jika ada teman yang membutuhkan. Situasi ini menunjukkan bahwa guru tersebut mendidik dan menunjukkan secara jelas perbuatan mana yang salah atau yang benar. Walaupun dilakukan dengan jelas, tapi penyampaian yang dilakukan guru tersebut menggunakan cara-cara yang tidak keras, sehingga dapat diterima oleh anak didik. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Elan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Azka Firula. Kepada Azka dipersilahkan. Baik, terima kasih Alsya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepercayaan sebagai syarat teknik pendidikan. Dalam mengubah situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan, sebagaimana yang sudah dijelaskan, berbagai hal yang baik dan berguna bagi anak didik ibaratnya dimasukkan ke dalam pergaulan oleh pendidik. Sebaliknya, berbagai hal yang tidak baik, tidak berguna dan berbahaya bagi anak didik dikeluarkan oleh pendidik. Dalam rangka itu semua, untuk mengetahui kapan harus memasukkan hal yang baik dan kapan harus mengeluarkan hal yang tidak baik dari pergaulan, tentunya pendidik perlu mengawasi segala sesuatu yang terjadi di dalam pergaulan. Mengapa perlunya pengawasan itu? Karena pengawasan yang berlebihan dari pendidik akan mengakibatkan anak didik melarikan diri dari sifat-sifat pergaulan yang dilaksanakan dengan hati terbuka. Ia mungkin menjadi seorang yang menyembunyikan isi hatinya, suka berbohong, dan sebagainya. Bahkan mungkin pula anak didik itu mengunci diri terhadap pendidik apabila tekanan yang ditimbulkan oleh pengawasan tersebut terlalu besar dirasakan anak didik. Anak didik akan merasa tidak aman karena ia merasa selalu diawasi dan selalu khawatir segala perbuatannya akan disalahkan oleh pendidiknya. Anak didik tidak akan lagi percaya bahwa pendidiknya adalah orang yang menyayanginya, orang yang baik, orang yang dapat memberikan perlindungan atau rasa aman, orang yang dapat memberikan bantuan, dan sebagainya. Sebaliknya, didik yang mengawasi pergaulan secara tidak wajar atau berlebihan pun menunjukkan ketidakpercayaan pendidik bahwa anak didiknya akan mampu berbuat baik atau mampu berdiri sendiri. Menurut Langenfeld, menyatakan bahwa perhubungan yang berdasarkan percaya mempercayai merupakan cara teknik bagi pendidikan. Nah, selanjutnya ada lingkungan pendidikan yang secara umum dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada lingkungan pendidikan informal atau keluarga, yang kedua ada lingkungan pendidikan formal atau sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan pendidikan non-formal atau masyarakat. Selanjutnya ada sifat pendidikan. Sifat pendidikan itu harus memenuhi 2 sifat. Yang pertama itu adanya tindakan atau pengaruh yang disengaja dari pendidik kepada anak didik, dan yang kedua adalah tindakan atau pengaruh itu bersifat positif, artinya diarahkan agar mencapai kedewasaan. Di dalam pernyataan di atas terkandung makna bahwa tindakan atau pengaruh yang diberikan pendidik kepada anak didik dapat dikategorikan sebagai pendidikan hanya apabila diupayakan secara sengaja dengan cara-cara yang tidak melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang diakui masyarakat. Selain itu, bahwa tindakan atau pengaruh itu diarahkan kepada tujuan yang sesuai
dengan nilai-nilai dan norma-norma yang diakui di dalam masyarakat. Pendidikan itu bersifat normatif, maka implikasinya bahwa tujuan, isi, cara, dan alat pendidikan yang digunakan pendidik semuanya harus diarahkan untuk membimbing anak didik kepada hal-hal yang baik atau ke arah kedewasaan. Dalam rangka bertindak di dalam pergaulan pendidikan, pendidik harus memperhatikan dan mempertimbangkan aspek pribadi anak didik. Pendidik juga harus sadar bahwa anak didik pada dasarnya memiliki kebebasan dan keinginan untuk menjadi dirinya sendiri. Sebab menurut Lansfeld bahwa pergaulan yang tidak menghormati keanakan itu menunjukkan kekurangan dan ketidaksempurnaan pedagogis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, ke next slide. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.